Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah pengampun, penyayang. Allah telah memberikan nikmat dan karunia-Nya pada kita sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Ahad pagi. Dan tema yang akan saya sampaikan yaitu wanita dalam pandangan Islam. Wanita adalah sosok yang indah jika dibicarakan, menarik jika didiskusikan. Bahkan wanita menjadi bahan untuk diseminarkan. Bagaimana wanita di zaman jahiliyah? Allah telah memberitahukan pada kita sekalian. Dan berita ini bukan berita hoak, tapi berita yang qot'i, berita yang benar, karena berita ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wanita di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam? Maka itu dicantumkan dalam surat An-Nahl ayat 58-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dzalla wajhuhu muswaddan. Apabila mereka diberi kabar bahwa anaknya itu adalah perempuan, maka jadilah mukanya itu hitam. Wa huwa kadim, dia sangat marah. Yatawaru minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Dia menyembunyikannya dari halayak rame saking jeleknya berita yang ia terima. Ayum sikuhu ala hunin am yadusuhu piturab. Ada dua jalan. Apakah anak tersebut dibiarkan hidup dalam keadaan hina, anak perempuan tersebut, atau dibunuh hidup-hidup? Allah sa'amayah kumun. Allah mengatakan alangkah jeleknya apa yang ia putuskan. Ihwatu iman rahimakumullah, Allah memberitakan melalui surat An-Nahl ini bagaimana pandangan orang jahiliyah terhadap wanita. Wanita itu dihinakan, wanita itu dinistakan, wanita itu direndahkan. Sehingga apabila ada seorang ibu melahirkan anak perempuan, maka bisa dibiarkan dalam keadaan hina, bisa juga dibuang, dikubur hidup-hidup. Kalau kita tapakuri, tidak nyadar bahwa dia itu lahir dari seorang perempuan. Itulah wanita di zaman jahiliyah. Selain dari berita dari Allah Subhanahu wa taala juga berdasarkan Al-Qur'an, ada juga berita dari Allah yang berdasarkan hadis yang dialami oleh seorang sahabat Nabi yang dia itu dijamin menjadi ahli surga. Dan kuburannya pun bergandengan dengan Rasulullah SAW. Dia menceritakan bagaimana kehidupan dia di zaman jahiliyah. Seringkali dia menangis kalau dia ingat pada cerita ini. Ketika istrinya melahirkan anak perempuan. Dan ternyata anak perempuan itu dianggap hina pada masa itu, maka dia kubur hidup-hidup. Dia kubur hidup-hidup. Sehingga ada Al-Quran, wal mau'udatu su'ilat bi ayyidan bin kutilat. Mereka nanti akan ditanya apa dosa dia sampai dia dibunuh. Siapakah dia yang menjadi khulafaur rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar? Dia mengalami masa jahiliyah sejahatnya seperti itu sampai anaknya sendiri dibunuh. Dia adalah Umar bin Khattab. Ihwatu iman rahimakumullah. Itulah berita yang sahih yang diberitakan oleh Al-Quran dan diberitakan oleh hadis. Bagaimana pandangan jahiliyah terhadap wanita pada saat itu. Kalau tidak dikubur hidup-hidup, maka dia dibiarkan dalam keadaan hina. Maka datanglah ajaran Islam, yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Yang ajaran Islam itu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Untung adanya Islam. Datang ajaran Islam yang menjunjung tinggi derajat wanita. Dia memuliakan wanita. Sampai turunlah surat An-Nahl
yang ayat 97-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila amalan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila amalan solihan, siapapun kata Allah yang beramal soleh min dzakarin aw unsa, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dia itu adalah beriman, falanuhyiyannahu, maka kami jamin hidup dia itu akan bahagia, hayatan thayyibatan, dengan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum, kami jamin kami akan balas mereka. Biasani makanu ya'malun. Ajrahum bi ahsani makanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang ia kerjakan. Itulah janji Allah, siapa yang beramal soleh, Islam mendatangkan laki-laki atau perempuan, kami jamin hidup di dunianya hayatan thayyibatan, dia akan hidup bahagia, dia akan hidup sejahtera asal dasarnya dia beriman. Dan nanti di akhirat, najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, aku akan berikan pahala sesuai dengan lebih baik dengan apa yang ia kerjakan, yaitu Allah akan berikan surga. Surga bagi laki-laki, surga bagi perempuan, wa huwa mu'minun, siapapun yang beriman. Ihwati iman rahimakumullah, itulah pandangan Islam. Jauh lebih baik mengangkat derajat wanita. Dan mesti ingat bahwa seorang suami dia berhasil karena ditopang oleh peran seorang istri. Dan istri itu adalah wanita. Seorang anak dia berhasil, dia sukses karena ditopang oleh seorang ibu. Dan ibu itu adalah wanita. Bagaimana ketika Adam diciptakan, dia hidup sendiri. Siapa yang dirindukan oleh Adam? Adam merindukan bukan laki-laki, tapi Adam merindukan perempuan sebagai lawan jenisnya. Sehingga Allah menciptakan Hawa. Hawa artinya seseorang yang dirindukan oleh Adam. Sampai saat ini Hawa merindukan Adam dan Adam merindukan Hawa. Dengan adanya Adam dan Hawa, adanya laki-laki dan perempuan, maka kehidupan terus berjalan. Dunia terus berjalan. Seandainya wanita itu hapus dari alam dunia ini, maka dunia juga selesai. Kenapa? Karena Allah mengatakan, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Maka dari laki-laki dan perempuan ini, maka tumbuh kembang biaklah laki-laki dan perempuan, maka dunia terus berlanjut. Ihwati iman rahimakumullah. Kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berhasil sampai disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya karena ditopang oleh peran seorang istri, Siti Hajar dan Siti Sarah. Kita tahu bagaimana perjuangan Siti Hajar dan Siti Sarah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menjadi rahmatan lil alamin. Ketika menyebarkan Islam tidak lepas dari peran seorang istri. Ketika Rasul menerima wahyu di Gua Hiro, datang Jibril, tidak dikenal, Rasul dalam keadaan sendiri. Maka dia memegang mendekap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia memaksa untuk mengucapkan ikro, 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 baca, baca, baca. Rasul sudah berkali-kali mengatakan ma'ana biqori'in, saya tidak bisa baca. Ma'ana biqori'in. Akhirnya turunlah ayat surat Al-Alaq ayat 1-5, diikutilah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keadaan takut seperti itu, dia menyendiri, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal dan dia memaksa apa yang dia tidak bisa. Siapa yang dipanggil oleh Rasul? Yang dipanggil oleh Rasul itu adalah istrinya. Kepada siapa Rasulullah pulang? Rasul itu pulang kepada istrinya, pada Siti Khadijah.
Jamiluni, jamiluni, jamiluni. Wahai istriku, selimbuti aku, selimbuti aku, selimbuti aku. Ulang peran istri dalam melindungi perjuangan, menopang perjuangan seorang suami. Diselimbuti oleh Siti Khadijah. Maka tenanglah jiwa Rasulullah. Sampai Khadijah memberikan solusi. Mari kita pergi ke anak pamanku, yaitu ke Warokoh bin Naufal. Tenanglah, cerita itu panjang. Yang jelas Rasul berhasil ditopang oleh seorang istri. Salah satunya adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang menopang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihwatu iman, rahimakumullah. Itulah Islam mengagungkan, mengangkat derajat seorang perempuan. Bagaimana dengan hadis yang menyatakan, dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Apa hadisnya? Uritun naro, katanya. Diperlihatkan kepadaku an-naro, api neraka, faida aksaru ahliha. Maka ternyata isi neraka itu anisa'u, dia adalah perempuan. Yakfurna, mereka kupur. Kila ayakfurna billah, apakah dia kupur pada Allah? Yakfurnal asir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan isi neraka itu adalah perempuan. Ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah perempuan tersebut dia karena durhaka terhadap Allah? Bukan, dia karena durhaka terhadap suaminya. Dia seringkali lupa, tidak pandai bersyukur atas pemberian dari suami. Betul, itu hadisnya sahih. Kebanyakan wanita itu di dalam neraka. Tapi jangan salah juga. Karena apa? Karena kebanyakan perempuan itu juga ada di surga. Jadi hadis Bukhari mengatakan penduduk neraka kebanyakannya wanita. Tapi hadis Muslim menyatakan di surga juga kebanyakannya wanita. Dari mana itu? Likul limri'in minhum jaujatan nisnatani. Nanti di surga itu satu laki-laki, dua perempuan. Satu laki-laki didampingi oleh dua bidadari. Berarti setengahnya laki-laki dan setengahnya itu dan kebanyakannya, sebagiannya adalah perempuan. Itulah wanita dalam pandangan Islam, sangat dimuliakan, sangat dijunjung tinggi. Bagiannya surga sama dengan laki-laki asal dia beriman. Kesuksesan laki-laki sangat ditopang oleh seorang perempuan. Dan kita lihat ada pemimpin di surga dari kalangan perempuan juga. Bukan hanya pemimpin di surga itu dari kalangan laki-laki, tapi dari kalangan perempuan juga. Siapakah pemimpin di surga dari kalangan perempuan? Yaitu Khadijah binti Khuwailid, Maryam binti Imran. Khadijah binti Khuwailid dia adalah istri Rasulullah yang pertama. Maryam binti Imran dia adalah ibunya Nabi Isa. Kemudian Asia istrinya Fir'aun. Mereka jadi pemimpin di surga. Dasarnya apa? Wahuwa mu'minun. Dia itu adalah beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pandangan wanita di dalam Islam. Jadi kalau disimpulkan, jauh berbeda. Pandangan Islam di zaman jahiliyah dinistakan, dihinakan. Dijadikan sebagai pemuas nafsu laki-laki. Bahkan dia merasa hina sampai dia dibunuh hidup-hidup. Tapi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberhasilan seorang suami ditopang oleh seorang istri. Keberhasilan seorang anak itu adalah peran dari seorang ibu. Bahkan ada pepatah mengatakan, Al-mar'atu imbadul bilad. Idza salahatil mar'atu salahatil bilad. Wa idza pasadatil mar'atu pasadatil bilad. Walaupun itu bukan hadis, itu satu pepatah. Negara katanya ditopang oleh perempuan. Jika perempuannya beres, maka beres negaranya. Bila perempuannya itu rusak, maka rusaklah negaranya.
dari hadis, dari Al-Quran, dari kata-kata yang dikeluarkan mungkin itu oleh para ulama. Ternyata Islam menjunjung tinggi wanita. Islam memuliakan wanita, maka kita sebagai wanita pertahankan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, menjadi pencerahan bagi kaum wanita. Semoga kita generasi wanita menjadi pemimpin di surga, mengikuti Asiyah istrinya Fir'aun, mengikuti Khadijah binti Khuwailid, mengikuti Maryam binti Imran. Allahu ya'udzu bi'aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.